Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa atimmul hajja wal umrah lillah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati kepada Ketua Hajj Foundation Bapak Haji Yolfis, kepada Bapak Andi selaku Ketua Mushola KJRI Hongkong, Ibu Aryani yang mewakili dari Royal Brunei, Bapak Muhammad Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hongkong, dan juga kepada siapa lagi tadi, Mas Indra dari BNI. Masya Allah, yang semuanya juga kepada yang hadir di tempat ini. Tidak bisa saya absen satu persatu. Kalau saya absen satu persatu, habis waktu saya, tidak bisa berbicara. Baik, Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini di hari Ahad tanggal 28 Rajab 1444 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 19 Februari 2023 Masehi, semuanya kita bisa hadir di Aula Masjid Kowloon Tsim Sha Tsui, Hongkong, dalam rangka untuk pelepasan jamaah umroh yang diselenggarakan oleh Hajj Foundation Hongkong. Tidak lupa salawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta umat beliau yang senantiasa istiqamah, yang kita nanti-nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, calon tamu Allah yang berbahagia, kalau kita berbicara sudah berapa umur yang Allah berikan kepada kita, berapa lama, berapa tahun Allah memberikan kesempatan kita untuk hidup. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, bahasa Arabnya umur pun juga umur, umrun. Kemudian masuk ke dialek kita bahasa Indonesia jadi apa? Umur, umr. Tetapi umrah perbedaannya hanya tak marbutah, betul? Umrah dengan umr, umrun, umratun, perbedaannya hanya tak marbutah. Apa yang membedakan di sini jamaah sekalian rahimakumullah? Dalam bahasa Arab disebut dengan sebuah istilah ismul jins, sebuah nama istilah untuk sebuah jenis, di mana yang ada tak marbutahnya seperti umroh yang kita lihat di sini. Kalau kita tulis dengan bahasa Arab, tulisan Arab itu ain, mim, ra, dan tak marbutah, umroh. Artinya apa? Umroh ini hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup. Itu wajibnya. Ibnu Umar pernah mengatakan, walaisa ahadun alaihi illa hajjatun wa umrah. Tidaklah seseorang ini diwajibkan untuk haji dan umrah kecuali hanya satu kali. Bahkan Rasulullah SAW hajinya satu kali. Maka dalam istilahnya hajjatul wada, bukan hajjul wada. Haji perpisahan yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW di tahun ke-10 Hijriah. Bahkan 3 bulan berikutnya Nabi SAW dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga umroh ini hanya sekali atau beberapa kali yang bisa kita lakukan, tetapi umur yang Allah berikan kepada kita tentunya adalah sangat panjang. Terutama sekalian di sini ibu-ibu rata-rata usianya masih 30-an semuanya. Alhamdulillah. Tambah 10, tambah 20. 2 kali. Artinya apa? Umur ini panjang masanya. Tapi umrah, makanya kalau kita ditanya, Bapak Ibu sekalian, umrah ini memang sedikit, manasiknya sedikit. Kita kemarin bahas ada 6 rukun dari umrah, tetapi banyak apanya? Banyak setiturnya.
kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari kunjungan kita ya ke Makkah, Maktabah Makkah Mukarramah, kemudian ke Jabal Rahmah, ke Raudhah, ke Masjid Nabawi, ke Pasar Kurma, malah banyak pikniknya. Kalau saya datang ke sini ke Hong Kong, yang dari undangan Dompet Duafa Hong Kong, dai ambasador Dompet Duafa Hong Kong, ini banyak dakwahnya daripada jalan-jalannya. Ya, saya lagi ngapalin jalan menuju ke TST, udah besoknya lagi ke Taipo. Ini kemana lagi, gitu ya kan? Ya kan? Sampai ini lagi mau ngapalin satu jalur, hafalnya cuma satu ke Yuen Long, karena tinggal tidur udah nyampe terminal, ya kan, terminal terakhir. Jadi, masya Allah di sini Bapak Ibu sekalian adalah dutanya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya duta dari Dompet Duafa. Bapak Ibu sekalian, jamaah umrah adalah dutanya Allah. Makanya Nabi SAW sabdakan, wafdullahi thalatha. Dutanya Allah, utusannya Allah, ya, adalah ada 3. Yang pertama adalah al-ghazi fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Meskipun saya tidak berperang di jalan Allah, tapi saya insya Allah berjuang di jalan dakwah. Mudah-mudahan saya termasuk dutanya Allah. Amin, Allahumma amin. Dan juga yang kedua adalah wal hajj, adalah orang yang menunaikan ibadah haji, dutanya Allah. Kemudian yang ketiga wal mu'tamir, adalah orang yang melaksanakan umrah. Ibu-ibu yang umrah berangkat dari Hong Kong, mudah-mudahan niatan ibu datang ke Hong Kong untuk mencari nafkah maisha, insya Allah sudah benar. Amin. Kenapa saya katakan demikian? Karena semakin harta yang kita dapatkan, rizki dari Allah, semakin kita dekat sama Allah, berarti insya Allah kita sudah meniti sebuah perjalanan mencari rizki yang benar, yang halal insya Allah. Tetapi kalau seandainya perjalanan kita ke Hong Kong ini semakin menjauhkan kita dari Allah, maka hati-hati, jangan-jangan ada yang salah. Dengan niatan kita pertama untuk datang ke sini adalah bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena panggilan haji dan umroh bukan semata untuk yang kaya, tetapi betul-betul dari orang yang terpanggil hatinya menjawab labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kita memanggil kita menjawab panggilan Allah, itulah yang utama. Kita bukan karena kekayaan kita, bukan karena uang kita, karena murni karena kita mendengar dan menjawab panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak orang yang kaya tetapi tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa datang ke sana sampai Allah matikan ia. Tetapi kita semuanya di sini dengan penuh kesadaran kita menjalin satu komunitas yang baik, insya Allah semuanya yang bisa mengantarkan kita untuk bisa datang ke tanah suci. Sudah tidak ada lagi meningitis. Bayangkan, tadi saya ngobrol sama Pak Yofis, meningitis hampir 1.200 dolar Hong Kong. Di Indonesia cuma 300.000 rupiah. Masya Allah, tapi sudah dibebaskan. Dokternya udah nggak mau lagi. Yang satunya dokter dari saudara kita dari Pakistan, datangnya nanti bulan Juni. Bisa-bisa Bapak Ibu bingung mau meningitis kemana, berapa biaya yang harus dikeluarkan lagi. Saya pernah ketemu ketika waktu itu saya meningitis, ketemu sama bapak-bapak duduk di pojokan. Saya lihat, ini bapak kirain siapa? Maaf, saya kira tukang parkir atau apa kan? Kita tidak mau mengatakan ini orang level sekian kan? Saya kira, bapak mau nungguin siapa atau apa? Tidak, saya mau meningitis. Langsung saya bapak mau umroh? Iya. Ternyata apa? Saya itu sudah diajak oleh bos saya untuk bisa umroh. Jadi saya sebenarnya untuk dikalkulasi dengan harta yang saya miliki, kira-kira mungkin saya nggak bisa, tapi karena Allah sudah memanggil, maka siapapun bisa datang ke rumahnya.
wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang memasuki Baitullah dijamin oleh Allah akan aman, sentosa, damai, tumakninah dalam hatinya. Inilah yang kita harapkan. Setiap kali kita nantinya datang ke rumah Allah, maka tentunya akan menambah keimanan kita. Maka bisa kita lihat bagaimana orang-orang yang umrohnya makbulah, umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah nanti buahnya bagaimana setelah ia pulang dari umroh. Mungkin ibu-ibu barangkali dapatnya cuti PP dari majikan pulang ke Indonesia. Siapa tahu saya doakan PP umroh ke tanah suci. Amin. Ya. Ini kita semuanya amin, kata Rasul. Li'annaka la tadri, jangan kau remehkan amin setiap orang yang mengucap amin. Bisa jadi li'annaka la tadri min ayyi fahin tuqbal, karena kita enggak tahu dari mulut mana suara amin ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di sini hanya ingin memantapkan apa yang sudah sampaikan kemarin. Rasulullah mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah manasik kalian dariku. Manasik yang sudah kita pelajari kemarin, insyaallah mudah-mudahan bisa memberikan gambaran pelajaran yang betul-betul gamblang nantinya, meskipun kita nanti di Madinah akan mengadakan manasik yang berikutnya untuk pemantapan lagi. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan saya ingin menyampaikan pesan tadi dari takmir masjid, ingin menyampaikan bahwa brother kita Mirabai, saudara saya ya, itu siapa? Pak Alisha, takmir dari Masjid Qaulun ini, beliau sedang sakit. Mohon doa Al-Fatihah dari panjenengan semuanya ada di sini. Mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan